Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan, kita semua berada dalam keadaan yang baik. Bersyukur karena Tuhan menolong kita, menjaga kita dalam istirahat malam, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang penuh sukacita. Kini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dulu dari KJ nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Bait yang pertama dan yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, sehingga firman tersebut boleh menyapa kami, boleh menguatkan dan menyemangati kami, sehingga dalam keseharian ketika kami menjumpai orang-orang yang tidak mudah, ketika kami menjumpai masa-masa yang berat, kami juga boleh melihatnya dari kacamata iman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 15. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya baru nonton drakor alias drama Korea yang berjudul Reply 1988. Ada dialog yang menarik di dalam film itu, saudara, yaitu ketika seorang mertua menghina menantunya yang sudah menjadi janda.
Dalam dialog itu saudara, mertuanya ini mengatakan bahwa hidup menantunya itu terlihat sangat menyedihkan. Ya, penampilannya ya boro-boro dandan, makan aja juga seadanya. Menantunya juga dibilang sebagai perempuan yang bawa nasib sial di dalam keluarganya sehingga anaknya itu meninggal dunia. Yang menarik saudara adalah bagaimana menantu itu merespons hinaan dari mertuanya. Menantu itu mengatakan sambil menangis kalau ia akan berjuang untuk anak-anaknya. Ia pakai baju jelek, gak makan, gak masalah. Asal anak-anaknya bisa kenyang dan bisa sekolah. Dan bahwa dirinya juga adalah anak yang berharga di mata orang tuanya, yang dikasihi apapun keadaannya, sehingga sang mertua tidak berhak untuk menghina atau merendahkannya. Saudara, seseorang atau bahkan sesuatu yang kita anggap berharga pasti akan kita taruh di dalam hati kita, bukan? Ketika kita menaruh di dalam hati kita, itu berarti kita akan menerima, kita akan menjaga, kita akan mengasihinya, kita akan mengupayakan yang terbaik, karena keberhargaan tersebut membuat kita dapat melihat keindahan di balik apa yang nampak dari seseorang atau sesuatu tersebut. Saudara, bagi orang Farisi dan ahli Taurat, para pemungut cukai dan orang berdosa yang biasa datang untuk mendengarkan Yesus mungkin tidak lebih dari sekadar orang-orang yang hina dan kotor, yang layak untuk dimurkai. Tetapi bagi Yesus mereka adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang ada di dalam hatinya, orang-orang yang untuknya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Melalui perumpamaan tentang domba yang hilang ini, saudara, Yesus menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi misinya di tengah dunia, apa yang menjadi kerinduannya ketika menjumpai orang-orang yang tersesat. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari hal ini. Pertama, saudara, misi dan kerinduan Yesus adalah untuk mencari dan membawa kembali orang-orang atau domba-domba yang tersesat itu ke dalam kumpulannya. Dan yang kedua adalah merayakan kembalinya, dan itu membuat Yesus ingin mengajar orang-orang saat itu, saudara, untuk melihat keberhargaan domba yang sudah kembali itu seperti domba yang berharga, sama seperti ia melihat domba tersebut. Jadi kalau dalam keseharian, saudara, kita menjumpai orang-orang yang dalam tanda kutip tersesat, yang dalam tanda kutip justru tidak hidup di dalam Tuhan, yang justru lari dari kumpulan dan berbuat yang aneh-aneh. Ketika kita menjumpai orang yang tersesat, yang karena pilihannya kehilangan dirinya sendiri dan masuk dalam arus dunia, maka kita mempunyai tugas yang penting. Orang-orang yang tersesat itu, saudara, bisa saja muncul dalam wujud tukang cari gara-gara. Orang yang mungkin selalu menyakiti hati kita. Mereka yang mungkin ada di jalan yang salah, atau keluarga dan teman kita yang rada-rada, dan sebagainya. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Kalau kita menjauhi, kalau kita meninggalkan, gak kasih kesempatan dan pengampunan, apakah kita menjalankan misi dan kerinduan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Tentu tidak. Ya, jangan jadi orang Farisi, saudara, atau ahli Taurat yang suka menghakimi dan merasa paling benar, apalagi hanya karena mungkin melakukan dosa yang berbeda. Dan yang kedua, saudara, orang-orang yang tersesat itu kita harus juga lihat sebagai orang yang juga berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang juga dikasihi sendiri oleh Allah. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua belajar meneladani apa yang menjadi sikap dari gembala. Ketika tahu ada domba atau orang yang tersesat, maka yang dilakukan adalah mencari, adalah hadir bagi orang-orang yang tersesat itu, memperkenalkan siapa itu Allah di dalam hidupnya. Banyak orang kemudian, saudara, ketika berpikir memperkenalkan Allah itu ditujukan buat orang yang gak kenal Allah.
Benar gak saudara? Benar. Tapi jangan lupa, orang yang tahu siapa Allah terkadang juga tidak hidup di dalamnya. Oleh karena itu, memperkenalkan Allah tidak hanya untuk mereka yang berbeda, tetapi juga untuk orang-orang yang sebenarnya sudah tahu atau mungkin berada dalam kumpulan, tetapi tidak menghidupi imannya dengan benar. Ketika kita menjumpai orang-orang yang demikian, maka mari belajar dari gembala yang mencari, yang hadir bagi mereka, yang membawa mereka pulang kembali, yang menolong mereka untuk bisa melihat arah yang benar dan bagaimana harusnya mereka hidup. Dan tidak bisa tidak, itu harus diwujud nyatakan di dalam kesaksian kita kepada Tuhan, kesaksian aktif yang mengajak mereka. Dan yang kedua saudara, ketika kita menjumpai orang-orang yang tersesat atau domba-domba, mari belajar dari sahabat-sahabat gembala yang turut bersuka cita ketika yang tersesat itu kembali. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam kesalahannya bertobat, kita itu harus ambil bagian saudara. Ya, untuk jadi apa? Support system. Untuk menjadi orang dalam kumpulan yang menyambut dan membantu orang tersebut berproses dengan baik. Jadi jangan kita nyinyirin, lah emang enak, apa dulu saya bilang, kapok kan dia sekarang, dulu aja ninggalin kita, sekarang aja balik lagi. Lah itu salah saudara. Ya, ketika ada orang-orang yang bertobat, kegembiraan kita, marilah kita lihat kegembiraan yang Yesus juga ajarkan. Ya, di sorga malaikat bersuka cita karena satu orang bertobat. Oleh karena itu, ketika ada orang yang kembali, mari bersuka cita dengan dan ambil bagian di dalamnya dengan menjadi support system, orang-orang dalam kumpulan yang mendukung orang tersebut bisa berproses dengan baik. Setiap orang saudara di dalam proses kehidupan yang dijalani pasti mau gak mau akan pernah jatuh, pasti mau gak mau akan pernah mengambil jalan yang salah, tetapi itu bagian dari proses kehidupan kita. Oleh karena itu mari tolong agar kita juga bisa berproses bersama. Jangan-jangan ada kalanya juga kita yang terhilang, tapi toh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menjadi rekan sekerjanya yang sungguh-sungguh mewartakan kabar baik. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan menjumpakan kami dengan banyak orang-orang yang unik, orang-orang yang pada dirinya butuh ditolong, karena mereka ada di dalam kehidupan kami bukan karena kebetulan saja, tetapi ada misi yang harus kami kerjakan. Oleh karena itu berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang besar untuk bisa berproses bersama dengan mereka, kasih yang tidak berkesudahan, sehingga kami tidak lelah untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk menegur, sehingga kami juga memiliki hati yang kuat, sehingga apapun respons yang kami dapatkan ketika kami melakukan kesaksian itu juga boleh menolong kami untuk tidak bersungut-sungut atau bahkan berhenti hanya karena tidak mendapatkan respons yang sesuai. Tolong dan sertai kami sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh sungguh dapat menghantar setiap orang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terlebih karena kami sudah lebih dulu merasakan kasih tersebut. Kami berdoa akan menjalani seluruh hari kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menopang dan menyertai, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan, biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari, Tuhan berkati.